Jahat terbodoh di dunia. Siapa dia? Ayo kita bahas. Namanya itu Muhammad Ashhan. Jadi mukanya ini dipajang di poster sebagai most wanted person di penjuru negara Afghanistan pada saat itu. Karena waktu itu dia terlibat sebuah kejahatan yang dinamakan It Attack. Nah, di poster itu sama polisi ditulis, siapa yang bisa nangkep ini orang dapat imbalan sekitar $100 Amerika. Dan karena banyaknya banget poster ini di jalan waktu itu, si Ashhan ini lagi jalan-jalan nih di sekitaran kota. Dia lihat poster yang ada muka dianya. Dan waktu itu dia ngeluarin rencana yang luar biasa. Dia cabut posternya, dia bawa diri dia ke kantor polisi. Di sana dia sama polisi ngomong, nih posternya dan ini orangnya, dia nunjuk ke diri dia sendiri. Terus dia nagih, sekarang saya bisa dapat $100 kan? Dan boro-boro dikasih uang, akhirnya dia langsung ditangkap sama polisi itu. Penjahat terbodoh di dunia part 2 dan kali ini bodohnya nggak kira-kira. Jadi di tahun 95 itu ada seorang pria paruh baya, yaitu namanya MacArthur Wheeler. Dia itu merampok 2 bank sekaligus di hari yang sama, dan itu siang hari. Dia berhasil ngambil sejumlah uang dan waktu itu dia nggak pakai masker, nggak pakai topeng, pokoknya nggak pakai apa-apa di mukanya. Dan pas keluar bank juga dia dadah-dadah di CCTV, kayak nunjukin mukanya gitu ke CCTV, dan dia merasa nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya malamnya polisi datang ke rumah dia dan nangkep dia dan nunjukin CCTV yang ada mukanya. Dan dia kaget. Dia kaget kenapa katanya muka dia muncul di CCTV. Polisi lebih bingung lagi, ya karena lu muncul di CCTV. Dan kalian tahu dia ngomong apa? Kan saya udah balurin seluruh badan saya pakai lemon. Ternyata dia ini mikir kalau badan dia udah dilumurin sama lemon, badan dia tuh bakal transparan kayak kalian pernah gak sih nulis di kertas-kertas gini pakai lemon terus kalau dibakar itu nanti keluar tulisan. Nah, dia pikir badan dia tuh bakal invisible kalau dipakein lemon. Jahat terbodoh part 3. Jadi di Belgia waktu itu tuh ada seorang pria namanya Didier, dia itu punya vape shop gitu. Terus sekitar jam 3 sore dia didatengin, tokonya ini didatengin sama 6 anak muda yang badannya lumayan gede-gede. Mereka ternyata membawa senjata yang disembunyiin dalam badan, dan si Didier ini kaget karena dia nggak mungkin ngelawan 1 lawan 6. Untungnya dia nggak panik dan akhirnya dia ngajak diskusi 6 orang ini. Si Didier ngomong katanya, kalian datang jam segini mah tanggung, nanti datangnya sorean lagi jam 6. Karena jam segini mah kasir saya uangnya belum gitu banyak. Nanti jam 6 kira-kira bisa 2-3 kali lipat uangnya sekarang. Anehnya mereka percaya, terus mereka bilang oke jam 6 kita balik lagi ya. Akhirnya si Didier ini telepon polisi dong dan minta polisi untuk datang nanti jam 6 sore. Polisinya juga sampai bilang gak mungkin lah mereka datang lagi, masa sebodoh itu. Dan ternyata mereka beneran datang jam 6. Dan di situ polisi udah bersiap sembunyi di balik pintu dan langsung nyergap mereka kayak gitu. Jahat terbodoh part 4. Jadi di India waktu itu ada seorang pria yang diketahui mencuri sesuatu gitu, jadi kayak ngerampok. Dia udah diborgol, dibawa ke polisi untuk akhirnya nanti disidang. Sampai akhirnya kata keputusannya itu dia bisa bebas dengan jaminan. Entah bagaimana caranya pun akhirnya dia bebas lah intinya. Kalau kita jadi dia normalnya seneng lah karena kita punya kesalahan yang lumayan besar lah bisa dibilang. Tapi bisa bebas gitu aja. Akhirnya borgolnya dilepas, dia jalan keluar kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, tebak apa yang dia lakuin? Dia ke parkiran tempat polisi itu parkir motor gitu. Dia ambil motornya, dia bawa kabur. Tentunya dia ketangkap CCTV kepolisian. Sempat-sempatnya dia nengok lagi ke belakang kayak gini. Dan gak lama setelah dia kabur bawa motor itu, dia ketangkap lagi dan masuk lagi ke penjara. Kali ini dia benar-benar dihukum penjara. Jahat terbodoh part 5. Kali ini datang dari 2 pemuda asal Wisconsin, Amerika Serikat yang bernama Brian Johnson dan Jason Hamielek. Jadi baru aja mereka kabur dari target, yaitu sebuah supermarketnya di Amerika Serikat gitu, dan mereka berhasil mengambil beberapa barang. Dan langsung mereka masuk ke mobil untuk kabur. Karena saking excitednya mereka berhasil mencuri dan kabur, mereka di mobil tuh saling cerita gitu kayak gue dapet apa, lu dapet apa, mobil yang kita pakai sekarang yang untuk kabur ini pakai apa jenisnya, terus habis gitu mau dijual kemana lagi barangnya. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk langsung pergi ke satu tempat untuk menjual DVD-DVD dan barang-barang elektronik yang mereka dapetin. Ketika sampai di salah satu store untuk menjual barangnya, ternyata di parkiran tuh udah banyak polisi yang ngepung mereka untuk nungguin. Mereka bingung kenapa mereka bisa ditangkap dan ketahuan padahal pas di target nggak ada apa-apa. Ternyata mereka baru sadar polisi itu tahu karena di salah satu saku dari mereka, handphonenya tuh kepencet 911. Jadi polisi tahu semua detail mereka kemana, mereka mau jual apa, dan lain. Terbodoh part 5.
Kali ini adalah sepasang pemuda dari Virginia, Amerika Serikat. Dan mereka waktu itu mau merampok sebuah kayak minimarket gitu di Virginia, Amerika Serikat itu. Karena mungkin mereka udah bingung dan kehabisan ide mau pakai topeng kayak gimana, akhirnya mereka pakai buah semangka, dilobangin matanya, dan mereka masuk gitu aja untuk curi. Walaupun kayak gini hasilnya dan ketangkap CCTV, tapi hanya satu dari mereka aja yang ketangkep, satunya lagi masih buron. Nah biasanya itu pencuri kan kayak nyari barang-barang yang berharga, misalnya kayak emas, atau enggak ngerampok bank, uang, dan lain-lain. Tapi pencuri ini lihat deh, dia mencuri tirai jendela, nggak tahu maksudnya gimana. Terus habis gitu disembunyiinnya itu di balik jaketnya gitu, jadi kayak narik ke atas gitu. Bahkan pas ke gap kayak gini sama pegawai tokonya, dia langsung kabur dan tirainya ini jatuh di jalan. Terus sampai dianya tuh pokoknya kabur aja gitu.